Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Linda Rosyanti. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Departemen Parasitologi Kedokteran dengan bidang ilmu kedokteran tropis. Sesuai bidang ilmu saya, maka saya mendapatkan amanat untuk melaksanakan pengajaran di mata kuliah Parasitologi Kedokteran dengan kode mata kuliah KDM 203 untuk mahasiswa program studi S1 Kedokteran semester 3. Rencana pembelajaran semester Parasitologi Kedokteran disusun oleh penanggung jawab mata kuliah berdasarkan acuan pelaksanaan pendidikan di program studi S1 Kedokteran dengan sistem blok yang berjalan bersama mata kuliah Mikrobiologi Kedokteran selama 6 minggu. Mata kuliah Parasitologi Kedokteran memiliki beban 3 SKS, terdiri dari 34 tatap muka perkuliahan dan 14 tatap muka praktikum. Capaian pembelajaran lulusan dari Parasitologi Kedokteran dibagi dalam 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk kompetensi sikap, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mampu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kompetensi di bidang keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan serta teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mahasiswa juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang ada di bawah tanggung jawabnya. Untuk kompetensi pengetahuan, mahasiswa dan pencegahan atau kedokteran komunitas dalam promosi, prevensi, dan deteksi simulasi masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat pada masalah yang berhubungan dengan rehabilitasi medik dan sosial, individu, keluarga, dan masyarakat, serta yang berhubungan dengan hukum dan peradilan. Kemudian mahasiswa mampu mengaitkan teori dasar tentang penyakit tropis infeksi dan non-infeksi dengan pendekatan genetik, perilaku, sosial budaya, faktor inang, agen, dan lingkungan. Untuk kompetensi keterampilan khusus, mahasiswa mampu menyelesaikan simulasi masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum. Saya mendapatkan tugas pada mata kuliah Parasitologi Kedokteran untuk melaksanakan kegiatan praktikum dengan subcapaian mata kuliah adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi morfologi parasit melalui kinerja mandiri dan melakukan pemeriksaan parasit dengan kerjasama tim sesuai dengan kompetensi capaian C2, A2, dan P2. Praktikum dilaksanakan sebanyak 14 tatap muka dengan rincian 12 tatap muka adalah praktikum identifikasi parasit. Kemudian ketutupan, Pak. CC. Oh ya. Praktikum dilaksanakan sebanyak 14 tatap muka dengan rincian 12 tatap muka praktikum identifikasi parasit menggunakan preparat parasit baik dalam bentukan makroskopis maupun mikroskopis. Dan 2 tatap muka praktikum berupa praktik pemeriksaan parasit menggunakan spesimen feses dan darah. Kegiatan praktikum dilaksanakan selaras dengan topik perkuliahan yang telah diajarkan melalui perkuliahan klasikal maupun interaktif. Media pembelajaran yang digunakan adalah preparat permanen, kemudian video panduan pemeriksaan parasit, Learning Management System Universitas Airlangga yaitu Hebat e-Learning. Kemudian sesuai dengan subcapaian mata kuliah, praktikum parasitologi mengajarkan ciri morfologi parasit, helmin, protozoa, ataupun arthropoda sebagai vektor dan ektoparasit, baik secara makroskopis maupun mikroskopis, dan metode dasar pemeriksaan spesimen parasit sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia.
Pada tatap muka yang ke-14, ini adalah tatap muka yang terakhir, mahasiswa mendapatkan praktikum pemeriksaan feses untuk menegakkan diagnosis penyakit infeksi parasit, di mana metode pemeriksaan yang dilakukan mahasiswa adalah metode direct smear, menggunakan spesimen feses positif yang kami dapatkan dari pasien ataupun hasil penelitian. Sebelum melakukan praktikum, mahasiswa diwajibkan untuk melihat dan mempelajari terlebih dahulu video panduan pemeriksaan parasit menggunakan spesimen feses yang berada di Hebat e-Learning. Dalam praktikum ini, mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil yang berisi 7 hingga 9 mahasiswa dan mereka bekerja sama secara kerjasama kolaborasi. Setelah melakukan pemeriksaan feses, mahasiswa melakukan identifikasi mikroskopis parasit dari preparat yang telah mereka buat dan kemudian melaporkan spesies dan stadium parasit yang ditemukan. Dalam melakukan identifikasi, mahasiswa wajib melakukan konfirmasi kebenaran hasil identifikasinya kepada saya sebagai instruktur pembimbing praktikum. Praktikum dilaksanakan dengan metode kuis, bisa berupa pre atau post test, kemudian pengantar praktikum atau demonstrasi, praktik pemeriksaan parasit dengan kerja tim, identifikasi parasit secara mandiri, dan diakhiri dengan diskusi. Selama praktikum berlangsung, saya melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab, bagaimana hasil identifikasi, dan diskusi kasus terkait parasit tersebut. Permasalahan yang muncul dalam kegiatan praktikum adalah keterbatasan media pembelajaran, yaitu preparat permanen parasit dan juga video pembelajaran, sehingga berkurangnya kesempatan mahasiswa melakukan identifikasi parasit dan memahami metode pemeriksaan parasit. Untuk mengatasi hal tersebut, saya dan tim pengajar serta laboran melakukan inovasi pembelajaran dengan membuat video panduan pemeriksaan parasit dan membuat review berupa slide gambar yang memanfaatkan LMS Hebat e-Learning. Dengan inovasi yang saya lakukan, mahasiswa lebih siap dan memahami dengan baik metode pemeriksaan parasit sehingga proses praktikum berjalan baik dan efisien. Untuk komponen penilaian praktikum terdiri dari penilaian soft skill dan hard skill. Untuk soft skill adalah 10% terdiri dari kehadiran mahasiswa, kedisiplinan dan keaktifan selama kegiatan praktikum. Kemudian untuk hard skill, komponennya adalah 90% terdiri dari ujian esai, pre dan post test, dan ketepatan isi laporan praktikum. Demikian paparan dari saya terkait pembelajaran. Berikutnya akan saya tampilkan video pembelajaran praktikum mengenai pemeriksaan parasit menggunakan spesimen feses. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum untuk tatap muka yang ke-14 ya. Jadi ini adalah tatap muka yang terakhir pada rangkaian kegiatan praktikum parasitologi kedokteran. Di sini hari ini kita akan melakukan pemeriksaan parasit menggunakan spesimen feses. Kita tahu kalau pemeriksaan parasit itu spesimennya banyak, tidak hanya feses ya. Ada darah, kemudian juga cairan tubuh yang lain, salah satunya pus, itu merupakan salah satu spesimen pemeriksaan feses. Nah, subcapaian pembelajaran pada kegiatan kita kali ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi morfologi parasit melalui kinerja mandiri dan melakukan pemeriksaan parasit melalui kerjasama tim. Jadi nanti kalian dalam melakukan pemeriksaan praktiknya boleh berkelompok, jadi bekerja secara bersama ya. Nah, mengapa kita melakukan praktikum ini? Kalau kita lihat dari SKDI 2012, maka kita lihat di sini. Nah, anal swab identifikasi parasit, pemeriksaan feses diantaranya adalah darah samar, protozoa, parasit dan cacing. Ini kompetensinya 4A. Artinya adalah kalian harus bisa melakukan dan mengidentifikasi, menyimpulkan apa yang kalian dapat dari pemeriksaan tersebut ya. Nah, yang kita lakukan pada hari ini prosedurnya adalah yang pertama, sebelumnya kemarin sudah saya bagikan video mengenai panduan praktikum. Jadi saya harap kalian sudah membaca ya. Sudah dibaca belum? Sudah ya. Baik. Di situ kan ada mengenai pemeriksaan feses mulai dari kualitatif hingga kuantitatif. Kemudian setelah ini akan ada pengantar praktikum mengenai prinsip pemeriksaan parasit menggunakan spesimen feses khususnya untuk direct smear. Kemudian nanti saya akan melakukan demonstrasi, kemudian kalian melakukan praktik pemeriksaan parasit, kemudian setelah melakukan atau membuat preparat sediaan direct smear, maka kalian melakukan identifikasi parasit.
Jadi preparat yang sudah kalian buat, nanti kalian akan periksa di bawah mikroskop masing-masing untuk kalian identifikasi, kalian menemukan apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah post test. Jadi post test ini tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami kegiatan kita pada hari ini ya. Nah, untuk evaluasi, jadi selama praktikum berlangsung, evaluasi yang kita lakukan ada soft skill dan hard skill. Untuk soft skill adalah kehadiran, kemudian kedisiplinan dan keaktifan kalian selama melakukan praktikum. Untuk hard skill nanti kami ambil dari nilai post test, kemudian juga ketepatan isi laporan praktikum. Jadi nanti setelah praktikum selesai, kalian harus membuat laporan praktikum yang isinya adalah alat, bahan, prosedur, pemeriksaan feses metode direct smear, dan hasil apa yang kalian temukan pada pemeriksaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pengantar ya. Pemeriksaan feses itu kita tahu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Jadi tergantung tujuannya. Kalau kualitatif berarti kira-kira hasilnya berupa apa? Kualitatif berarti hasilnya adalah ada atau tidak ada. Jadi dalam hal ini kita melakukan pemeriksaan parasit ya, kalau kita melakukan kualitatif hasilnya hanya positif atau negatif parasit. Spesiesnya apa, stadiumnya apa, itu saja. Metode yang kita gunakan bisa direct smear, metode konsentrasi, dan biarkan feses, kita tumbuhkan fesesnya. Kita menemukan parasit atau tidak, itu kualitatif. Tapi yang berikutnya kuantitatif, ini artinya jumlah, betul. Kuantitas, kita ingin melihat berapa densitas parasit dalam spesimen feses penderita. Ya, nah yang termasuk dalam kuantitatif adalah CATOCATS, ini yang direkomendasikan oleh WHO. Memerlukan kit khusus tapi CATOCATS ini ya. Jadi masanya sudah terukur, masa fesesnya, kemudian ada kit khusus, kita hitung berapa jumlah telurnya. Atau cara yang kedua ini adalah cara stool, kita pakai tabung stool, pipet stool itu ya, untuk menghitung jumlah telur. Kira-kira kalau kita mau pakai kuantitatif syaratnya berarti apa? Spesimen fesesnya syaratnya apa? Sudah positif. Terus apa lagi? Kayak CATOCATS tadi berarti? Iya betul, jadi kita harus sudah mengukur volumenya. Jadi misalnya kita harus ambil 1 gram feses, kemudian kita lakukan pemeriksaan, itu berarti kuantitatif. Tapi kalau massa fesesnya kita tidak ukur sebelumnya, maka jangan bilang itu kuantitatif, kamu tidak bisa melakukannya karena massanya bukan massa tertentu, volume tertentu. Kamu melakukan kualitatif berarti. Gitu ya. Jadi yang kita lakukan hari ini cukup yang kualitatif dengan metode direct smear. Nah, pemeriksaan feses direct smear ini tujuannya adalah melakukan deteksi, jadi ada atau tidak ada, kemudian melakukan identifikasi parasit dari spesimen feses. Direct smear ini menggunakan reagen NaCl 0,9% dan Lugol 1%. Tuh, jadi di meja kalian masing-masing ada NaCl dan Lugol. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan feses, jangan lupa tahap persiapannya ada, yaitu yang pertama, pengumpulan spesimen fesesnya dulu. Ada syarat feses yang kita periksa itu supaya hasilnya berkualitas, hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan. Syaratnya apa yang pertama? Fesesnya harus fresh, segar. Kapan dikatakan segar? Kalau waktunya adalah sebelum 1 jam atau setelah 1 jam dari defekasi sudah kita lakukan pemeriksaan. Sehingga kalau lebih dari 1 jam kira-kira apa yang terjadi? Ingat protozoa, morfologinya bagaimana? Akan kalau lebih dari 1 jam berubah dia, iya betul, dia bisa mati, dia bisa berubah. Sehingga kita sulit melakukan identifikasi, ini ada parasit tapi kok bentuknya tidak sesuai dengan morfologinya, ciri khasnya. Nah itu karena spesimen feses kita sudah lebih dari 1 jam, sudah tidak berkualitas. Ya, jadi usahakan adalah pemeriksaannya kurang dari kurang dari 1 jam setelah defekasi. Tidak bercampur dengan urin dan air. Nah ini kalian harus melakukan edukasi kepada penderita bagaimana cara mengumpulkan spesimen feses supaya tidak bercampur urin dan air. Kemudian volumenya kurang lebih 5 gram
atau satu ruas ibu jari dewasa. Ini harus diberitahu karena kalau enggak dia cuma pasiennya mengumpulkan kita cuma satu sebiji kedelai. Nah kita kurang untuk bisa membuat hasil yang baik, yaitu jumlah volumenya tidak memadai gitu ya. Jadi ini harus kalian ingat 3 hal ini. Nah setelah itu, setelah menerima spesimen feses, berikutnya adalah pemeriksaan makroskopis. Jadi kita lihat spesimen feses yang kita terima. Ada 4 hal penilaian di sini. Jadi kalian lihat warnanya bagaimana, coklatkah, merahkah, hitamkah, konsistensi, kemudian ada darah dan lendir atau tidak. Dan karena ini parasit, kalian juga harus mencari ini potongan tubuh cacing dewasa. Kalau askaris besar 30 cm pasti kelihatan. Atau proglotit dari taenia, proglotit dari Diphyllobothrium latum yang bentuknya sangat kecil gitu ya, proglotit seperti lemak-lemak yang ada di feses. Ini harus kalian cari dan kalian laporkan pada hasil pemeriksaan. Jadi nanti pada saat melakukan pemeriksaan lakukan ini dulu ya, pemeriksaan makroskopis, kemudian baru kita lanjut mikroskopis. Nah ini yang disebut warna. Apa sih yang kita laporkan pada warna feses? Nah warnanya bisa macam-macam kan ya. Yang normal kira-kira warna yang mana ini? Coklat yang mana? Ini ada 2 coklat ya. Yang ini apa ini? Yang ini ya. Karena yang ini reddish, kemerahan, coklat kemerahan. Jadi yang normal adalah yang ini, brown, coklat. Ada maknanya sendiri-sendiri. Kalau kita menemukan spesimen feses warnanya seperti ini, pucat, berarti ingat nggak kalian? Kalau pucat berarti lemak. Kalau lemak masih masuk ke sini. Kalau pucat warnanya seperti dempul kalau bilangnya. Iya, jadi dia ada sumbatan pada kandung empedu. Ya, jadi warnanya pucat begini. Atau warnanya bisa merah gini. Hati-hati ada perdarahan segar. Ya, jadi warnanya harus kita laporkan pada pemeriksaan makroskopis. Warnanya apa? Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Setelah warna adalah konsistensi kan ya. Konsistensinya bagaimana? Nah, kita lihat ini tabel ini. Ini berdasarkan Bristol Stool Chart. Jadi kita bisa bilang konsistensinya keras, padat lunak, lembek atau cair. Nah, ini masukkan ke ini. Yang normal adalah nomor 3 dan 4 ya. Feses dengan konsistensi normal adalah nomor 3 dan 4. Jadi ini adalah padat lunak, masih berbentuk gitu ya. Tapi kalau sudah seperti ini, istilahnya apa? Keras gitu, seperti butiran batu gitu. Nah, ini pasien biasanya konstipasi. Ini juga ya. Kalau ini yang dikatakan diare. Ini watery diare. Kalau ini masih ada massa ya. Ini juga harus kalian laporkan pada penderita spesimen yang kita terima mana konsistensinya. Kemudian darah dan lendir harus kita lihat secara dengan mata dan sambil diaduk untuk mencari lendir dan potongan tubuh cacing dewasa. Ada pertanyaan dari sini untuk makroskopis. Mudah ya. Nanti kita lihat warna dan bentuknya. Berikutnya, nah ini pemeriksaan feses direct smear. Pemeriksaannya mikroskopis gitu ya. Menggunakan mikroskop kita lakukan nanti apa yang akan kalian dapatkan pada saat memeriksa direct smear. Bisa ini parasit. Parasit itu ada Helminth, Protozoa insecta. Ini bisa menggunakan direct smear semua. Kemudian bisa kalian jumpai adanya eritrosit, leukosit itu juga bisa ada pada feses. Kemudian bakteri, jamur, kristal, Charcot Leyden itu bisa juga pada feses, lemak dan sisa makanan. Jadi kalau kalian melihat nanti pada mikroskop banyak sekali ternyata yang saya lihat pada lapang pandang tersebut. Ya karena ini semua bisa kalian temukan. Ya. Caranya nanti saya akan demonstrasikan bagaimana melakukan pemeriksaan direct smear. Ini bentukan-bentukan lain yang bisa kalian dapatkan pada direct smear pemeriksaan mikroskopi selain bentukan parasit tadi. Hati-hati, kalau seperti ini adalah white blood cell, mirip sekali dengan entamoeba. Mirip punya inti gitu kan ya, jadi kita harus berhati-hati. Ini adalah white blood cell. Kemudian ada lagi makrofag. Dalamnya kalau kita lihat seperti ada eritrosit gitu ya, tetapi tidak ada inti pada makrofag. Ini mirip juga dengan entamoeba. Yang ini mirip apa? Giardia ini mirip. Ternyata apa dia? Yeast.
Jadi kalian harus benar-benar mengingat ciri morfologi dari parasit. Parasit itu kan punya ciri-ciri khas ya, intinya berapa, dindingnya bagaimana. Itu harus kalian cari pada saat melakukan pemeriksaan mikroskopis. Jadi ini yeast yang mirip dengan Giardia lamblia crista. Kemudian ini adalah polen ini, polen. Polen bisa juga ada pada feses. Kemudian ini, nah ini yang sering mahasiswa biasanya, dok saya menemukan larva. Wah saya kaget langsung. Ternyata begitu saya lihat tidak ada bentukan yang khas esofagus, bukal cavitit, kemudian bulbus esofagus itu tidak nampak. Karena apa? Karena ini adalah serabut dari tanaman, plant hair. Jadi serat-serat sayur yang kita cerna itu kadang bisa menghasilkan bentukan seperti ini. Jadi nanti pada saat kalian melakukan pemeriksaan mikroskopis, kalau menemukan sesuatu yang mencurigakan, konfirmasi ya, apakah betul ini parasit atau bukan, ya. Selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kita langsung ke demonstrasi setelah ini ya. Baik, berikutnya adalah demonstrasi ya. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk direct smear adalah handscone pasti ya. Ini precaution buat kita, universal precaution untuk kita pemeriksa. Kemudian reagennya, kita butuh reagen apa tadi untuk direct? NaCl berapa persen? 0,9% dan Lugol 1%. Kira-kira ada bedanya nggak kita pakai NaCl dan pakai Lugol? Dari warnanya kelihatan nih, yang ini jernih, bening gitu kan ya. Yang ini coklat, kalau Lugol itu coklat, kayak coklat kekuningan ya. Ini fungsinya untuk zat warna Lugol. NaCl ini sama dengan larutan apa? Larutan fisiologis, sehingga kalau kita tambahkan dengan feses, yang anggapan kita di fesesnya ada parasit, maka parasitnya masih bisa bergerak. Jadi kita bisa lihat pseudopodanya pada yang entamoeba. Tapi kalau sudah kita berikan Lugol 1%, Lugol itu zat warna, sehingga pada saat dia bercampur dengan feses dia masuk ke mana? Sel kan ya, sehingga dia udah nggak bisa lagi bergerak. Jadi kalau kalian lihat dari NaCl dia masih bisa kita lihat pseudopodanya bergerak menjulur. Tapi kalau dengan Lugol sudah tidak bisa. Itu bedanya ya. Tetapi untuk morfologi lebih jelas memang sebaiknya kita lihat dari yang Lugol 1%. Ya. Kemudian kita pakai ini lidi, kemudian objek glass dan cover glass ya. Dan juga spesimen positif. Nah, berikutnya nggak kalah penting adalah ini, desinfektan. Kita pakai Lysol. Jadi nanti semua alat yang bersentuhan dengan spesimen positif harus kita masukkan ke dalam Lysol dulu desinfeksi, baru kita buang pada limbah. Ya, nanti kalian lidi setelah berkontak dengan feses kita letakkan di buang di Lysol. Gitu ya. Itu harus dilakukan, jadi harus menyiapkan desinfeksi. Yang pertama kali kita lakukan adalah melabel. Jangan lupa, labeling ini penting supaya kita tidak tertukar. Kalau spesimen kita terima satu nggak masalah, tapi kalau udah ada beberapa, nah itu rentan tertukar ya. Jadi kalian tulis dulu label. Jadi kita perlu objek glass, kemudian cover glass kalian siapkan juga. Cover glassnya boleh ukuran 22 ya. Kemudian setelah itu spesimen positif. Pakai dulu handscone. Ini sangat sederhana. Jadi kalau misalnya kalian bertugas di puskesmas, juga di daerah yang terpencil, gitu pasti kalian bisa melakukan. Yang penting ada mikroskop. Kita menggunakan handscone. Kemudian setelah kita label, kita teteskan dulu masing-masing 1 tetes NaCl dan Lugol. Tetesnya 1 tetes smooth gitu ya. Pada 1 objek glass ini langsung Lugol dan NaCl. 1 tetes. Jadi reagennya dulu diletakkan pada objek glass, Lugol ya sekarang. Pada sisi di sebelahnya, jangan terlalu berdekatan untuk mengasih jarak cover glass. Nah, setelah sudah diteteskan reagennya, kita siapkan sampel positif. Ini sampel positif. Kita gunakan lidi ya untuk mengambil spesimen. Kalian ambil yang bawah.
Karena ini spesimen yang sudah ada formalin, maka kalian ambil yang bagian bawahnya, endapannya. Tapi kalau nanti spesimen kalian adalah spesimen feses yang segar, maka nilai dulu makroskopisnya tadi, warna, konsistensi, dalam lendir dan potongan cacing dewasa, ya. Kemudian baru kalian lakukan mikroskopis. Lidi yang kita gunakan untuk mengambil spesimen ini harus menyentuh seluruh bagian dari feses supaya dia homogen, supaya parasitnya tidak ngumpul pada satu sisi saja. Kalau kita nggak ngambilnya pada daerah yang ada parasitnya, kita ngambilnya di sisi yang berlawanan, negatif hasilnya. Jadi lidi yang kita gunakan ini harus menghomogenkan parasit, menyentuh seluruh bagian feses. Kita ambil, kemudian kita letakkan di atas reagen. Kita homogenkan dengan reagen. Kalau ada sisa-sisa makanan yang besar-besar diambil, dibuang, supaya nggak mengganggu nanti identifikasi. Kita masukkan ke dalam risol, kemudian ambil lagi yang baru, kita aduk homogen, menyentuh seluruh spesimen feses, ambil, kemudian letakkan pada reagen, Google sekarang ya, sampai homogen, kemudian dibuang. Nah setelah itu kita tutup dengan cover glass. Jangan lupa ini ditutup dulu ya. Jadi jangan biarkan spesimen terbuka. Nah, cara megang cover glass dari sisi samping, kemudian menyentuh objek glass 45 derajat dijatuhkan. Kalau kalian tidak menyentuh objek glass, bisa kesana ke sini covernya. Ya. Jadi harus menyentuh objek glass. Menyentuh objek glass, kemudian jatuhkan. Yang bagus bagaimana? Bagaimana preparat yang baik? Minimal bubble, jadi tidak ada bubble udara ya, tidak ada udara. Kemudian yang lubel, ini kalian masih bisa membaca tulisan di bawah objek glass. Jadi spesimen feses yang kalian ambil juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak akan padat sekali. Yang kalian lihat sulit kita mendapatkan morfologi parasitnya yang bagus. Sudah, setelah itu ini kita letakkan pada mikroskop. Kalian identifikasi menggunakan lensa objektif 10 kali dulu yang kuning, kemudian baru yang 40 kali. Kalau perlu Jadi sebelum kita post test, coba kita diskusi tadi yang kita temukan ya. Tadi ada yang menemukan sesuatu, parasit? Bertemu apa? Bertemu apa? Menemukan apa? Telur Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura ya telurnya. Ada lagi yang menemukan lain? Spesies lain? Taenia ya. Kalau Taenia tadi bentuknya apa? Lonjong atau bulat? Bulat. Terus dindingnya tebal atau tipis? Tebal. Dan ada struktur apa pada dinding? Garis-garis tadi kita sebut apa? Garis radier. Garis radier. Soal tadi. Radikuler radier, garis radier ya. Tengahnya isinya adalah embrio heksakan karena dia cestoda. Ingat Taenia, cacing pita, cestoda, panjang sampai 10 meter. Sudah ya, kalau tidak ada kita lanjut ke post test. Jadi silahkan di scan QR code, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada pada Google Form tersebut. Ada 5 soal di situ terkait pemeriksaan dan identifikasi morfologi. Demikianlah video pembelajaran praktikum mengenai pemeriksaan parasit menggunakan spesimen feses. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.